Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Hairul Umam dari Prodi Informatika kelas 2C. Kali ini saya akan kembali mereview buku sebagaimana tugas dari Fakultas Literasi mereview buku. Jadi buku yang akan saya review kali ini adalah buku yang berjudul Pemrograman C++ Mudah dan Cepat Menjadi Master dalam C++ karya Budi Raharjo. Diterbitkan oleh Informatika Bandung. Tahun terbit yang pertama itu 2006, kemudian ada 2011, dan yang terbaru yang sudah direvisi dan dilengkapi lagi itu tahun 2020 dengan halaman 750 halaman. Buku ini berisi panduan dalam belajar bahasa pemrograman C++ tentunya, seperti penjelasan dasar mengenai apa itu bahasa C dan bahasa C++, terus ada comment, identifier, dan tipe-tipe data. Kemudian ada operator, percabangan, pengulangan, pointer reference, array, dan masih banyak lagi. Buku ini termasuk lengkap untuk orang yang ingin belajar fundamental daripada bahasa C++ ya. Kelebihan buku ini yaitu mudah dan cepat dipahami. Bagi para pemula juga ini cukup mudah, bahasa yang kasih juga mudah untuk dipahami, penjelasan dan tutorialnya juga sangat lengkap dan ramah. Apalagi untuk bagaimana contohnya, contoh implementasinya itu bisa kita praktekkan juga lewat online, GDB online, Programmis, atau Codeblocks tentunya. Dan kekurangan daripada buku ini itu mungkin ukuran buku yang cukup tebal ya, dan bagi pemula yang memang sedang mendalami bahasa pemrograman, khususnya anak informatika, mungkin ini bisa cocok. Cuman untuk orang yang memang bukan di bidang itu, menurut saya ini cukup kurang, karena buku yang terlalu tebal otomatis penjelasan dan praktiknya itu memang banyak, dan untuk sebagian orang mungkin agak kurang relevan dan kurang cocok. Dan ini yang menjadi pertanyaan, apakah semua programmer itu harus belajar bahasa C++ atau bahasa C? Jawabannya adalah tidak, karena tergantung tujuan, dimana jika programmer itu fokus untuk pembuatan website, itu fokus ke JavaScript, HTML, CSS, TypeScript. Dan untuk analisis data, AI, itu kita fokus belajar ke bahasa Python. Dan untuk pengembangan aplikasi mobile, fokus ke Kotlin, Swift, atau framework yang terkait. Namun tidak salah juga bagi kita bibit-bibit programmer untuk belajar bahasa C, bahasa C++, karena ya namanya belajar, tidak ada yang salah, dan tidak mungkin juga itu sia-sia bagi kita, dan pasti ada manfaatnya untuk ke depan, dimana kita juga belajar di bidang komputer, di bidang programming, pasti ya paling tidak kita akan belajar bahasa-bahasa lain tentunya. Dan kesimpulan yang bisa saya kasih pada review buku ini yaitu buku ini sangat cocok jika tujuan Anda itu belajar bahasa C dan bahasa C++, karena memang buku ini layak jadi referensi dan fondasi sih untuk kita belajar dasar daripada bahasa tersebut. Menurut saya sekian review buku yang berjudul Pemrograman C++ Mudah dan Cepat Menjadi Master C++ dari Budi Raharjo. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.